Sebelum menerapkan PSBB ketat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui sempat kembali ingin menempatkan pedagang kaki lima di trotoar. Rencana ini pun terus digodok dan belum dibatalkan, kendati kritik terus berdatangan. Lantas kawasan mana yang akan dijadikan tempat menggelar lapak bagi PKL? Laporan utama hadir dengan tajuk PKL boleh ngelapak lagi di trotoar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengangkat wacana untuk menempatkan pedagang kaki lima di trotoar. Meskipun masih berupa wacana, namun kritik pun mulai berdatangan karena penggunaan trotoar untuk kegiatan berdagang dinilai akan mengganggu fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Kehadiran pedagang di trotoar pun dikhawatirkan akan membuat jalanan ibu kota kembali terlihat semeraut. Bergulirnya kembali wacana mengembalikan PKL ke trotoar pun menuai pro dan kontra dari anggota dewan. Kalau kita lihat dari landasan hukumnya sudah ada permennya ya, Permen PUPL nomor 3 2014 yang dimana membolehkan memang untuk trotoar itu digunakan untuk pejalan kaki, untuk sepeda dan juga untuk kegiatan UMKM. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang di tengah COVID juga kita lihat mall sudah buka ya, banyak tempat-tempat perekonomian, sendi-sendi perekonomian sudah buka. Saya rasa kalau misalnya UMKM pun mau diadakan, mau diperbolehkan nggak masalah, karena kan juga rakyat kecil kan sedang menjerit ya kesusahan, apalagi kita sedang COVID, mereka sudah berbulan-bulan ada yang pengangguran dan sebagainya, dan juga tidak ada peraturan yang ditabrak, tidak ada yang salah. Saya rasa why not, kenapa tidak? Memang cukup baik, trotoar sekarang sudah mulai ditata, tapi kan belum semua. Udah gitu secara luas juga ada yang memang masih tidak memadai. Kalau di jalan-jalan protokol kayak di Sudirman Tamrin mah udah jelas-jelas itu lebar-lebar. Itu kalau misalnya mau diambil spot sedikit mungkin nggak masalah dan pejalan kaki tidak terganggu gitu kan. Nah tetapi untuk di tempat-tempat yang jalan kaki aja susah, belum kadang walaupun sudah ada jalur sepeda di jalan, tetap kadang masih ada yang menggunakan itu. Lalu apa skema yang tengah dirancang Pemprov DKI untuk pedagang kaki lima yang kembali akan berjualan di jalur pejalan kaki itu? Apa juga aturan yang digunakan untuk memastikan PKL tak menyalahi aturan penggunaan trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki? Untuk melengkapi lagi, kalau memang aturan dimungkinkan lagi dalam Permen 3 tadi itu, dibuatlah kios. Tapi ini kios yang mana dulu? Nah ini kan jadi perdebatan nih. Kalau sudah namanya kios itu PKL berarti identik dengan kekumuhan. Kumuh menghalangi, nggak bisa diatur. Nah tentunya ini beda lagi. PKL yang akan kita terapkan di dalam sana pun punya beberapa syarat kriteria. Nah kriterianya satu, sepanjang kios itu berjarak minimal 1,5 meter, ya 1,5 meter terhadap pejalan kaki itu free. Berarti ada ruang space bebas 1,5 meter, itu kan cukup gede itu. Kemudian tidak menghalangi ubin pemandu. Contoh, setiap kota kan pasti ada ubin pemandu tuh yang kuning-kuning itu, guiding block itu tidak boleh terhalangi. Artinya pada nanti kita pilih ruas-ruas jalan yang diperbolehkan. Kalaupun yang di ruas jalan yang memang itu lebar, yang di ruas area protokol itu sifatnya hanya sebagai kios informasi seperti di negara maju itu ada tuh. Jadi begitu pejalan kaki di negara maju, contoh nggak usah jauh-jauh lah di Singapura, Malaysia itu, kalau orang jalan ketemu kios kecil itu berupa informasi pariwisata, informasi perjalanan, informasi apa, kadang ada buku leaflet apa, itu yang bisa pejalan kaki itu dapatkan. Jadi tidak pejalan kaki udah dapat lebar, trotoar lebar apa begini, jalan tidak menemukan apa-apa di dalamnya. Nah kita akan buat satu kios mungkin berupa informasi perjalanan, wisata maupun
peta Jakarta itu seperti apa. Nah, mungkin di dalamnya nanti ada semacam soft drink atau apa yang memang tidak dimasak dan menimbulkan bakar-bakaran, itu nggak boleh. Asosiasi PKL Indonesia menyambut baik rencana kembalinya PKL untuk berjualan. Terlebih dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ekonomi pedagang kecil sangat terpuruk. Pemprov DKI diminta memberikan regulasi dan mekanisme yang mempermudah pedagang untuk kembali mengais rezeki, namun tetap mengikuti aturan yang ada. Kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemprov DKI. Tentunya ini juga kita harapkan di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota se-Indonesia. Kenapa demikian? Kondisi hari ini adalah kondisi force major. Ada ancaman resesi ekonomi dan menurut data Asian Development Bank 48,6% UMKM ambruk hari ini. Kita tidak ingin ambruknya ekonomi ini berlangsung lama dan menimbulkan kemiskinan dan kelaparan yang semakin meluas di seluruh tanah air, karena itu ongkosnya terlalu mahal untuk Merah Putih dan NKRI. Lalu sudah tepatkah rencana Pemprov DKI untuk membangun fasilitas dagang bagi PKL di trotoar? Apa hal krusial yang harus dipatuhi PKL dan bagaimana aturan paling tepat yang harus dijalankan Pemprov DKI? Menempatkan PKL atau UMKM di trotoar atau badan jalan ini sebetulnya harus dilihat dulu latar belakangnya. Apakah karena persoalan COVID, pandemi yang membuat UMKM terpukul, atau juga untuk mendorong kegiatan ekonomi pada kelompok masyarakat menengah bawah. Ini memang dilema antara penempatan kebijakan dengan aturan Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban. Di Perda ketertiban itu memang dibolehkan pada tempat-tempat yang disetujui oleh gubernur, tidak pada semua tempat. Jadi sebelum penempatan itu dilakukan harusnya dikaji dulu mana yang sesuai dengan ketentuan yang bisa mengendalikan dan pengawasannya sehingga tidak meluber kemana-mana. Karena bukan apa-apa, DKI ini harusnya kan mengevaluasi terlebih dahulu tentang LOKBIN, lokasi binaan atau lokasi sementara untuk UMKM atau PKL yang sudah ada selama ini. Apakah LOKBIN itu efektif, menyelesaikan masalah, membantu terkait dengan persoalan yang dihadapi sekarang? Mengapa LOKBIN itu gagal misalnya? Apa yang terjadi dengan lokasi binaan yang sudah ditetapkan Pemprov? Apakah lokasi ini tidak diminati oleh PKL? Nah, seumpamanya Pak Gubernur akan menempatkan lokasi PKL atau UMKM ini di trotoar, maka harus ada payung hukum lah untuk melindungi supaya tidak ada kasus seperti yang terjadi di Tanah Abang. Jadi kalau memang UMKM ini untuk membantu masyarakat tidak mampu menghadapi pandemi, ini memang dalam konteks keadilan bertata ruang. Tetapi keadilan tata ruang itu tidak boleh mengabaikan aspek-aspek ketertiban, kebersihan, dan keadilan bagi kegiatan lainnya.